Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatul Mansi dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, jurusan Tarbiyah dan Keguruan semester 5. Baiklah, hari ini saya akan membuat video tentang validitas, reliabilitas, uji T, dan uji F. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit apa itu validitas. Atau yang pertama, kita akan mencari validitas suatu data. Validitas ini adalah untuk mengetahui apakah suatu data itu valid atau tidak. Jadi, langsung saja kita masuki atau kita ambil dari data yang telah disediakan untuk menguji apakah suatu data ini valid atau tidak. Jadi kita ambil data dari Excel yang telah disediakan. Untuk yang pertama kita akan menguji validitas dari variabel X. Jadi kita copy data dari variabel X secara keseluruhan. Kita copy data dari Excel. Kemudian kita masukkan pada aplikasi SPSS. Ini bentuknya masih berantakan kan? Jadi kita untuk merubahnya atau untuk merapikannya kita pergi ke variabel view. Kemudian kita bisa rubah sesuai kebutuhan. Perlu kita ingat kembali apa tujuan dari validitas suatu data ini adalah untuk mengetahui apakah suatu data atau data kita ini valid atau tidak. Oke, sampai total. Selanjutnya desimal juga kita rubah menjadi 0 agar lebih rapi. Semuanya kita ubah menjadi 0. Oke, melihat apakah data ini sudah berubah atau lebih rapi, kita kembali ke data view. Ya, datanya sudah lebih rapi. Selanjutnya kita langsung saja masuk dalam rumus untuk mencari validitas dari data ini atau dari variabel X ini. Yang pertama kita klik Analyze, kemudian pilih Correlate, selanjutnya Bivariate, kemudian Ctrl A semua data, kita pindahkan ke variabel. Selanjutnya Oke, muncul data tabelnya seperti ini. Selanjutnya untuk mengetahui apakah tabel atau data ini valid atau tidak, kita perlu mengujinya atau kita perlu mengujinya dengan cara kalau untuk mencari validitas itu kita harus mengujinya. Untuk mencari validitas suatu data itu berarti kita harus menentukan bahwa R hitungnya lebih besar dari R tabelnya, baru bisa dikatakan bahwa data itu valid.
Seperti yang kita ketahui, nilai dari Q1 nilai dari Q1 ini sebesar 0,478. Berarti kita bisa melihat dari nilai R tabelnya untuk memastikan apakah data itu valid atau tidak. Di sini saya sudah mendownload R tabel. Nah, karena kita menggunakan tingkat signifikasi untuk uji dua arah, berarti kita menggunakan rumus DF sama dengan N kurang 2. Nilai N di sini tadi adalah sebesar 51. Berarti nilai N dikurang 2, berarti 51 dikurang 2 sama dengan 49. Karena kita menggunakan tingkat signifikasi untuk uji dua arah yang 55%, jadi kita lihat pada nomor 49. Pada kolom yang kedua, karena kita menggunakan tingkat signifikasi 5%. Nah, berarti sini bisa diketahui nilai R tabelnya adalah sebesar 0,2759. Nah, perlu diingat kembali tadi, untuk mengetahui suatu data itu valid, berarti nilai R hitungnya harus lebih besar daripada nilai R tabelnya. Baru bisa dikatakan bahwa suatu data itu valid atau tidak. Baru bisa dikatakan bahwa data itu valid. Berarti di sini nilai Q1-nya adalah sebesar 0,478, sedangkan nilai R tabelnya adalah sebesar 0,2759. Berarti bisa kita pastikan bahwa nilai Q1 ini adalah valid. Karena apa? Karena nilai R hitungnya lebih besar daripada nilai R tabelnya. Nilai R hitung dari Q1 ini adalah sebesar 0,478, sedangkan nilai R tabelnya adalah sebesar 0,2759. Berarti untuk Q1 adalah valid ya, teman-teman. Selanjutnya, Q2. Nilai R hitung Q2 ini adalah sebesar 0,360. Berarti nilai Q2 ini juga bisa kita pastikan valid. Karena apa? Karena nilai R hitung dari Q2 ini juga lebih besar daripada nilai R tabelnya. Nilai R tabelnya hanya sebesar 0,2759. Berarti nilai Q2 juga valid ya, teman-teman. Selanjutnya kita cek untuk nilai Q3. Nilai Q3 ini adalah sebesar 0,251. Sedangkan nilai R tabelnya adalah sebesar 0,2759. Berarti bisa kita pastikan bahwa nilai Q3 ini tidak valid. Karena apa? Karena nilai R hitungnya lebih kecil daripada nilai R tabelnya. Nilai R hitung Q3 ini hanya sebesar 0,251, sedangkan nilai tabelnya lebih besar, sebesar 0,2759. Berarti untuk Q3 tidak valid ya, teman-teman. Karena nilai R hitungnya lebih kecil daripada nilai R tabelnya. Selanjutnya untuk Q4. Q4 ini bisa kita pastikan valid. Kenapa? Nilai R hitungnya lebih besar daripada nilai R tabelnya. Nilai R hitung Q4 adalah sebesar 0,522, sedangkan nilai R tabelnya hanya sebesar 0,2759. Berarti untuk nilai Q4-nya valid ya. Selanjutnya untuk nilai Q5. Nilai Q5 ini juga bisa kita pastikan valid karena nilai R hitungnya lebih besar daripada nilai R tabelnya. Nilai R hitung di Q5 adalah sebesar 0,548, sedangkan nilai R tabelnya tadi hanya sebesar 0,2759. Berarti nilai untuk Q5 ini valid ya, teman-teman. Selanjutnya untuk nilai Q6.
Nilai Q6 juga bisa kita pastikan valid dan bahkan sangat valid karena sudah diberi bintang 2, itu artinya sudah sangat valid. Selain itu, nilai Q6 ini juga nilai R hitungnya juga lebih besar daripada nilai R tabelnya. Nilai R hitung untuk Q6 ini adalah sebesar 0,502, sedangkan nilai R tabelnya hanya sebesar 0,2759. Berarti untuk Q6 ini valid ya, teman-teman. Selanjutnya untuk nilai Q7. Nilai R hitung dari Q7 ini adalah sebesar 0,455. Ini juga bisa kita pastikan valid karena nilai R hitungnya lebih besar daripada nilai R tabelnya. Nilai R hitung Q7 ini adalah sebesar 0,455, sedangkan nilai R tabelnya hanya sebesar 0,2759. Berarti untuk Q7 ini juga valid ya, teman-teman. Untuk selanjutnya nilai Q8. Nilai Q8 ini juga bisa kita pastikan valid. Karena apa? Karena nilai R hitung dari Q8 ini juga lebih besar daripada nilai R tabelnya. Nilai R hitung dari Q8 ini adalah sebesar 0,491, sedangkan nilai R tabelnya tadi hanya sebesar 0,2759. Berarti untuk Q8-nya juga valid ya. Selanjutnya untuk nilai Q9. Nilai R hitung Q9 ini adalah sebesar 0,558, sedangkan nilai R hitungnya hanya sebesar 0,2759. Berarti untuk Q9 juga valid ya, teman-teman. Selanjutnya untuk Q10. Untuk Q10 ini juga bisa kita pastikan valid. Karena apa? Karena nilai R hitungnya juga lebih besar daripada nilai R tabelnya. Nilai R hitungnya sebesar 0,534, sedangkan nilai R tabelnya hanya sebesar 0,2759. Berarti untuk Q10 ini juga valid ya, teman-teman. Nah, berarti dari seluruhnya atau nilai dari Q1 dan sampai Q10 bisa kita ambil kesimpulan bahwa hanya nilai dari R hitung dari Q3 yang bisa kita pastikan tidak valid. Karena apa? Karena nilai R tabelnya lebih kecil daripada R hitungnya. Yang selebihnya bisa kita pastikan valid karena nilai. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari reabilitas dari suatu data. Datanya masih sama. Kita akan mencari reabilitas dari data variabel X. Untuk mencari, sebelum kita mencari reabilitas, perlu kita ketahui apa tujuan dari reabilitas ini. Reabilitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu data itu konsisten atau tidak. Atau suatu data itu apa? Suatu data itu konsisten atau tidak, atau konsisten atau tidak. Atau suatu data itu konsisten atau tidak. Perlu kita ketahui untuk mencari reabilitas dari suatu data itu, kita hanya perlu mengcopy dari variabel X ini data dari Q1 sampai Q10. Jadi totalnya tidak perlu kita masukkan. Kita hanya perlu mengcopy nilai data dari Q1 sampai Q10. Berarti untuk totalnya tidak perlu ya, teman-teman. Totalnya kita copy di SPSS pada data view. Ini kan masih berantakan, jadi kita rapikan seperti tadi di variabel view. Coba sesuai kebutuhan ya. Untuk desimalnya juga jangan lupa ya, teman-teman. Kita rubah menjadi 0 semuanya. Agar
data kita lebih rapi. Untuk melihatnya, kembali ke data view. Nah, data kita sudah lebih rapi ya, teman-teman. Langsung saja kita akan masuk ke rumus untuk mencari reliabilitas dari data variabel X ini. Rumusnya pertama kita klik Analyze, kemudian pilih menu Scale, kemudian pilih Reliability Analysis, Ctrl A semua data, pindahkan ke item. Selanjutnya kita klik Statistik, pilih menu Scale if item delete, checklist, kemudian Continue, baru OK. Nah, muncullah data seperti ini. Perlu kita ketahui untuk mengetahui apakah suatu data itu konsisten atau tidak, atau apakah suatu data itu reliable atau tidak. Kita perlu yang perlu kita ketahui adalah nilai Cronspach alpanya harus lebih besar dari 0,60. Jika nilai Cronspach alpanya lebih besar dari 0,60, 0,06, 0,60, itu bisa kita pastikan bahwa data tersebut reliable atau konsisten. Sini kan sudah ada nilai Cronspach alpanya dari data X, variabel X ini. Nilai Cronspach alpanya adalah 0,610. Nah, berarti bisa kita pastikan bahwa variabel X ini adalah reliable atau konsisten. Karena apa? Karena nilai Cronspach alpanya lebih besar dari 0,60. Di sini Cronspach alpha dari variabel X adalah sebesar 0,610. Berarti bisa kita pastikan bahwa nilai dari data dari variabel X ini adalah reliable atau konsisten. Oke. Oke, lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau kita akan mencari nilai validitas dari data Y. Tadi kan udah data X, kemudian kita cari validitas dari data Y. Caranya masih sama seperti tadi. Kita copy semua data Y. Kalau untuk validitas ini kita copy semuanya ya teman-teman sampai ke totalnya. Kita copy semua data dari variabel X ini. Kemudian kita masukkan pada aplikasi SPSS kita tadi. Di data view. Ini kan masih berantakan, jadi kita rapikan seperti tadi di variabel view. Ubah sesuai kebutuhan ya. Baru kita ingat kembali, fungsi dari mencari validitas suatu data ini adalah untuk memastikan apakah data kita ini valid atau tidak. Terakhir adalah kota. Kemudian jangan lupa juga ubah desimalnya menjadi 0 semua. Agar data kita tuh menjadi rapi atau sesuai. Kemudian kita lihat pada data. Nah, sudah lebih rapi kan teman-teman? Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus untuk mencari validitasnya. Seperti tadi, kita klik Analyze, pilih Correlate,
pilih menu bivariate. Kita Ctrl A semua data tadi, pindahkan ke variabel. Baru klik OK. Muncullah tabel seperti ini. Untuk mengecek apakah data ini valid atau tidak, masih sama seperti pada variabel X tadi. Kita harus pastikan nilai R hitung masing-masing key ini atau masing-masing data ini harus lebih besar daripada nilai R tabelnya. Baru bisa dikatakan bahwa data itu valid. Untuk yang pertama kita akan mengecek data variabel Y untuk key 1. Sini nilai R hitungnya sebesar 0,557. Sedangkan nilai R tabelnya tadi sebesar 0,2759. Berarti bisa kita pastikan nilai dari key 1 untuk variabel Y ini adalah valid. Karena apa? Karena nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabelnya. Untuk key 2 pula. Untuk key 2, nilai R hitungnya adalah sebesar 0,331. Sedangkan nilai R tabelnya tadi adalah sebesar 0,2759. Berarti untuk key 2 ini juga bisa kita pastikan valid. Karena nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabelnya. Selanjutnya untuk key 3. Variabel Y ini nilai R hitungnya adalah sebesar 0,367. Sedangkan nilai R tabelnya tadi sebesar 0,2759. Berarti bisa kita pastikan juga ya teman-teman bahwa untuk nilai key 3 ini juga valid. Karena nilai R hitungnya lebih besar daripada nilai R tabelnya. Selanjutnya untuk key 4. Untuk key 4 ini juga bisa kita pastikan valid. Karena apa? Karena nilai R hitungnya juga lebih besar daripada nilai R tabelnya tadi. Nilai R hitung untuk key 4 ini adalah sebesar 0,588. Sedangkan nilai R tabelnya hanya sebesar 0,2759. Berarti bisa kita pastikan valid juga ya untuk nilai key 4-nya. Karena nilai R hitungnya lebih besar daripada nilai R tabelnya. Selanjutnya, untuk nilai key 5. Untuk nilai key 5, R hitungnya nilainya 0,520, sedangkan nilai R tabelnya tadi 0,2759. Berarti bisa kita pastikan juga untuk nilai key 5, variabel Y ini juga valid. Karena nilai R hitungnya juga lebih besar daripada nilai R tabelnya. Selanjutnya untuk nilai key 6. Nilai key 6 ini juga bisa kita pastikan valid ya teman-teman. Karena nilai R hitungnya juga lebih besar daripada nilai R tabelnya. Nilai R hitung dari key 6 ini adalah sebesar 0,496. Sedangkan nilai R tabelnya hanya sebesar 0,2759. Berarti untuk nilai key 6 ini juga bisa kita pastikan valid ya teman-teman. Selanjutnya untuk nilai key 7. Untuk nilai key 7 ini juga bisa kita pastikan valid ya. Karena nilai R hitungnya juga lebih besar daripada nilai R tabelnya. Nilai R hitungnya sebesar 0,501, sedangkan nilai R tabelnya hanya sebesar 0,2759. Valid ya untuk key 7-nya. Untuk key 8. Untuk key 8 ini nilai R hitungnya sebesar 0,534. Sedangkan nilai R tabelnya tadi hanya sebesar 0,2759. Berarti untuk key 7-nya juga bisa kita pastikan valid ya, teman-teman. Karena nilai R hitungnya lebih besar daripada nilai R tabelnya. Selanjutnya untuk nilai key 8 ya. Dengan nilai key 8-nya juga valid ya, karena nilai R hitungnya juga lebih besar daripada nilai R tabelnya. Untuk nilai key 9. Untuk nilai key 9-nya juga bisa kita pastikan valid. Karena apa? Karena nilai R hitungnya juga lebih besar daripada nilai R tabelnya. Nilai R hitung dari key 9 ini sebesar 0,08, sedangkan nilai R tabelnya hanya sebesar
0,2759. Berarti valid ya. Selanjutnya yang terakhir nilai Q10. Nilai Q10 ini adalah sebesar 0,679. Sedangkan nilai R hitungnya hanya sebesar 0,2759. Berarti untuk Q10-nya juga valid ya teman-teman, karena nilai R hitungnya juga lebih besar daripada nilai R tabelnya. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa nilai data dari variabel Y ini bisa kita pastikan valid semua dari Q1. Baiklah, lanjut. Saya akan menjelaskan atau kita akan mencari reabilitas dari variabel Y. Caranya masih sama, seperti mencari reabilitas pada variabel X. Pertama-tama kita copy data dari Q1 sampai Q10. Ingat ya teman-teman, bahwa untuk mencari reabilitas suatu data itu kita hanya perlu data Q1 sampai Q10. Jadi totalnya tidak perlu kita copy. Selanjutnya kita pindahkan pada aplikasi SPSS yang telah disediakan. Muncul seperti ini ya teman-teman. Ini kan masih berantakan, berarti kita seperti tadi kita rubah agar lebih rapi. Perlu kita ingat kembali tujuan dari mencari reabilitas suatu data itu adalah untuk memastikan bahwa data yang kita punya itu stabil atau tidak, atau konsisten atau tidak. Berarti itulah tujuan dari reabilitas. Untuk memastikan suatu data itu stabil atau tidak, atau suatu data itu konsisten atau tidak. Desimalnya jangan lupa juga ya. Kita rubah menjadi 0 semua. Balik ke data view. Nah, datanya kan jadi lebih rapi. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke rumusnya. Seperti tadi, klik Analyze, pilih Scale, pilih menu Reliability Analysis, Ctrl A semua data, pindahkan ke item. Klik Statistik, pilih menu Scale if item delete, klik Continue, baru klik OK. Nah, muncullah data seperti ini. Perlu kita ingat kembali bahwa untuk memastikan suatu data itu reliable atau konsisten atau tidak, kita harus memastikan bahwa nilai Kronstadt alfanya harus lebih besar dari 0,00 atau 0,60 baru bisa dikatakan suatu data itu reliable atau konsisten. Di sini kita sudah bisa lihat bahwa nilai Kronstadt alfanya sebesar 0,700. Sedangkan untuk mengetahui suatu data itu reliable harus lebih besar dari 0,660. Berarti bisa kita pastikan bahwa data ini reliable atau konsisten. Karena nilai Kronstadt alfanya lebih besar daripada 0,60. Di sini kan nilai. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mencari uji T dan uji F dari suatu data. Sebelumnya saya jelaskan sedikit apa itu uji F, uji T, dan uji F. Uji T itu adalah untuk mengetahui apakah suatu data itu berpengaruh atau tidak, atau memiliki pengaruh atau tidak.
Sedangkan untuk uji F itu adalah untuk kita mengetahui apakah pengaruh dari data tersebut kuat atau tidak. Langsung saja, untuk mengetahui uji F dan uji T ini, kita hanya perlu mengambil dari total masing-masing variabel. Pertama kita copy dulu total dari variabel X, kemudian kita pindahkan pada SPSS, pada data view. Kemudian kita copy kembali total dari variabel Y. Untuk uji F dan uji T ini kita hanya perlu mengambil total dari masing-masing variabel. Pertama untuk mengetahui pengaruhnya untuk uji T dan apakah pengaruh itu kuat atau tidak, itu uji F. Kemudian kita copy juga total dari nilai variabel Y. Ini kan masih berantakan, jadi kita rapikan seperti sebelumnya di variabel view. Ini kita tulis total Y. Ya, total X maksudnya. Ini. Nah, berarti ini X, ini Y. Desimalnya juga jangan lupa ya teman-teman. Terubah menjadi 0 semuanya. Kembali ke data view. Nah, datanya juga jadi lebih rapi kan teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke rumus untuk uji F dan uji T. Rumusnya yaitu klik analyze, pilih regression, linear. Untuk di sini untuk data X atau total X kita pindahkan ke totalnya ke dependent. Selanjutnya kita klik save, pilih unstandardized yang di residual ya teman-teman. Kemudian continue, baru oke. Baiklah teman-teman, ini kan udah muncul tabelnya. Untuk yang pertama kita uji T dulu untuk mengetahui apakah data ini berpengaruh atau tidak, atau memiliki pengaruh atau tidak. Kita lihat bahwa nilai X-nya di sini pada T-nya adalah sebesar 15,955. Untuk mengetahui apakah data ini berpengaruh atau tidak, berarti kita harus memastikan nih bahwa nilai T hitungnya harus lebih besar daripada T tabelnya. Nilai T hitungnya harus lebih besar daripada T tabelnya, baru bisa dikatakan bahwa data itu memiliki pengaruh. Jadi kita cek pada tabel T atau tabel T. Karena di sini kita menggunakan uji dua arah, berarti sama seperti tadi, nilai DF-nya sama dengan N kurang 2. Berarti nilai data kita tadi adalah sebanyak 51. Berarti 51 dikurang 2. Jadi nilainya adalah nilai T tabelnya di 49. Nilai 49
pada uji dua arahnya atau 5%-nya adalah sebesar 2,00958. Berarti kita cek kembali nilai T hitungnya. Nilai T hitungnya tadi adalah sebesar 15,955. Sedangkan nilai T tabelnya adalah sebesar 2,00958. Berarti bisa kita pastikan bahwa data ini memiliki pengaruh. Karena nilai T hitungnya lebih besar daripada nilai T tabelnya. Nilai T hitungnya adalah sebesar 15,955. Sedangkan nilai T tabelnya hanya sebesar 2,00958. Berarti berpengaruh ya teman-teman. Untuk selanjutnya untuk uji F. Kita lihat sama pada seperti uji T tadi. Untuk mengetahui apakah data itu memiliki pengaruh kuat atau tidak, kita harus memastikan bahwa nilai F hitungnya harus lebih besar daripada nilai F tabelnya. Sini saya sudah ada nilai TF tabelnya sama seperti tadi. TF itu rumusnya untuk J2 arah sama dengan N kurang 2. Berarti data kita ada 51 tadi dikurang 2 sama dengan 49. Mengapa kita ambil pada kolom 1? Karena sudah ditentukan ya, seperti di sini, di tabel yang telah muncul ini, sudah ditentukan bahwa DF-nya adalah 1. Berarti kita lihat pada kolom 1 pada tabel F-nya. Di sini tabel nomor 1, kolom nomor 1 pada nomor 49. Berarti nilai F tabelnya pada tabel ini adalah sebesar 4,04. Untuk mengetahui bahwa suatu data ini memiliki pengaruh kuat atau tidak, kita harus memastikan bahwa nilai F hitungnya harus lebih besar daripada nilai F tabelnya. Nilai F hitungnya di sini adalah sebesar 254,562. Berarti bisa kita pastikan bahwa data dari tabel ini memiliki pengaruh yang kuat. Karena nilai F hitungnya lebih besar daripada nilai F tabelnya. Nilai F hitungnya sebesar 254,562. Sedangkan nilai F tabelnya hanya sebesar, nilai F tabelnya hanya sebesar 4,04. Berarti pengaruhnya sangat kuat ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekian video saya pada hari ini mengenai cara mencari validitas, reliabilitas, uji F dan uji T. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu pada video berikutnya.